Episode 7. Pernikahan kontrak Sang CEO. Kenapa makananmu belum juga datang? Aku akan telpone room service dulu. Andrew baru menyadari, kalau makanan yang dia suruh Lisa memesankan tidak kunjung datang juga. Tidak usah tuan, saya tidak apa-apa. Diana mencegah Andrew, menelpon room services karena dia takut, kalau staf room service ada yang mengetahui keberadaan dia berdua di ruangan ini dengan Andrew. Malu. Tapi kau lapar bukan? Andrew menggandeng tangan Diana dan mereka duduk di sofa bulat balkoni. Saya bisa makan ini. Diana mengambil dan memotong keju camembert kemudian memakannya dengan biskuit serta mengambil beberapa biji buah anggur. Andrew menuangkan segelas anggur putih dan menyodorkan ke Diana. Kau yakin ini cukup? Lihat tuan, ini cukup. Perkataan yang keluar dari mulutnya memang berbeda dengan keinginan yang ada di otaknya. Saat ini mie kuah hangat pasti lebih nikmat. Diana menerima gelas anggur putih yang disodorkan Andrew, dan menegaknya perlahan. Memang beda rasa anggur putih berkualitas, dengan yang murahan yang biasa dibagikan secara gratis untuk para tamu. Rasa dry dengan aroma fruity begitu menyatu dengan lidah berbaur dengan nikmatnya keju. Diana bukan penggemar keju. Tapi di saat lapar begini apapun pasti nikmat, benar bukan? Andrew tersenyum melihat Diana makan dengan lahapnya. Begitu menyenangkan melihat setiap gerakan yang dilakukan gadis di hadapannya. Setelah menyantap beberapa potong keju, biskuit dan menghabiskan buah anggur, Andrew mengajak Diana masuk ke dalam. Tuan, ini sudah jam 22.30. Sudah larut malam. Saya minta izin untuk kembali ke bawah. Anda silakan beristirahat dan tidur dulu. Diana meminta izin dengan sopan. Dia merasa jengah berada terlalu lama di sisi Andrew. Sudah lama Diana tidak pernah berduaan saja dengan seorang pria. Dia selalu menjaga diri dari godaan rekan sekerja bahkan manajer sekaligus. Berada di sisi Andrew terlalu lama, dia takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kamu diam di sini temani aku. Andrew melarang Diana pergi meninggalkan dirinya. Tapi tuan, dia mencoba membantah. Kamu berani menentang saya. Pandangan Andrew berubah menjadi tajam dan tampak menakutkan. Diana menjadi serba salah. Dia takut kejadian di balkon terulang kembali. Kemarilah. Suara Andrew berubah lembut, dia menggandeng tangan Diana menuju sofa dalam ruangan. Pria itu memencet remote TV sambil memilih channel, kemudian berhenti di salah satu channel yang sedang menayangkan acara musik. Andrew merebahkan diri di pangkuan Diana. Kamu boleh membelai rambutku, kalau kau menginginkan. Andrew berkata sambil tetap melihat televisi. Diana diam, tangannya tetap berada di sisi dalam sofa. Membeku. Kaku seperti robot. Jadi kamu tidak mau membelai rambutku? Andrew bertanya tapi dengan nada memaksa. Iya tuan. Diana jadi gugup, bingung dengan hal yang harus dia lakukan. Dengan tangan gemetaran dan jantung yang berdegup kencang, dia memberanikan diri menggerakkan tangannya dan membelai rambut Andrew yang berwarna coklat tua. Rambut yang indah. Rambut yang tamuaknya terawat dengan baik. Diana jadi teringat sudah lama rasanya tidak pernah kereambat. Harga perawatan di dalam kapal bisa 4 kali lipat harga salon di kampung halaman. Membelai Andrew perlahan, mengalirkan perasaan hangat dalam hatinya. Sementara itu Andrew mulai bermain di kaki Diana. Memainkan stocking Diana dari pergelangan kaki hingga paha. Krek, hah. Suara apa itu? Coba lihat kenapa kamu memakai stocking berlubang. Andrew menunjuk pada lubang yang cukup besar di P4H Diana. Kembali ditarik-tariknya stocking dan krek lubang semakin membesar. Ah, tuan. Apa yang kau lakukan? Diana menjerit panik. Lubang di stockingnya begitu besar. Aku tidak melakukan apa-apa. Stockingmu saja yang sudah berlubang dari tadi, coba lihat ini muat 4 jariku. Ini masih baru. Diana meringis sedih. Stocking mahalku.
Aku menghabiskan $15 untuk ini. Andrew tersenyum geli memandang wajah Diana. Coba lihat kancing bajumu juga lepas. Sekali hentak, tas. Kancing baju putih Diana sudah terlepas lagi satu. Tuan. Diana menjerti tertahan. Kesal. Jengkel dengan sikap Andrew yang mulai tidak sopan. Dia mendorong tubuh Andrew. Tapi yang didorong tidak bergeming. Malah tertawa terbahak-bahak. Pria itu memeluk pinggang Diana membenamkan wajah di perut gadis itu. Ini orang isengnya gak lucu lagi. Bagaimana caranya aku kembali ke kamarku, dengan keadaan seperti ini? Atas bawah sobek. Ah hal. Bos, gila. Kamu mengumpatku. Andrew menatap Diana dengan tajam setelah puas tertawa. Wajah gadis itu tampak ditekuk saking jengkelnya. Dia tidak pernah tahu kalau bos besar ini ternyata isengnya berlebihan. Tidak tuan, jawabnya singkat dengan nada yang mulai kesal. Lalu kenapa kamu cemberut? Tidak tuan. Saya tidak cemberut. Lihat saya tersenyum lebar. Diana berbicara dengan nada kesal dan tersenyum masam. Nah begitu dong. Kan jadi asyik. Andrew berbicara sementara tangan satunya hendak menyibak ke meja Diana. Diana dengan sigap menghentikan aksi Andrew. Satu tangan memegang tangan Andrew, satu tangan memegang bajunya. Jangan memaksa lagi please. Oke, aku mengalah. Andrew bangun dari pangkuan Diana. Pergilah ke kamar mandi dan kenakan bathrobe, kata Andrew. Diana segera pergi ke kamar mandi, dilepas dan dipandanginya stoking yang bolong, dengan kesal dan kancing bajunya yang sudah hilang aduh. Aku kan harus beli baru lagi. Gila diam-diam sudah harus keluar uang $50. Sekarang bagaimana caranya aku bisa keluar dan kembali ke kamarku? Masak harus keluar dengan pakai bathrobe. Apa kata orang? Haduh. Bisa kena gosip ini aku. Lama di sini bisa stres aku. Bos besar ini sudah gila. Gila Al. Ya ampun kenapa banyak tanda merah di leherku. Aduh bagaimana aku bisa bekerja besok. Kemejaku tidak cukup tinggi menutupinya. Apa ini kenapa jantungku jadi berdegup kencang. Bisa gila aku lama-lama. Diana teringat kejadian di balkoni dan di sofa. Kecupan dan sentuhan Andrew membuat jantungnya berdebar, sesuatu menggelitik hati dan perutnya. Pipinya kembali bersemu merah melihat tanda merah di leher. Malu sekaligus apa ini, perasaan bahagia. Benarkah? Setelah beberapa saat Diana keluar dengan mengenakan bathrobe. Dia berdiri kebingungan di depan pintu kamar mandi. Kemarilah. Ragu-ragu Diana hendak melangkah. Mematung sebelum kembali membeku. Kenapa kamu jadi seperti siput? Cepatlah kemari. Diana duduk di samping Andrew. Dan Andrew kembali tidur di pangkuan Diana. Membelai rambut dan wajah Diana. Memegang tangan Diana dan mulai mencium jari jemarinya. Tuan sudah. Lirih suara Diana ada nada takut di balik perkataannya. Andrew tidak menghiraukan, bahkan semakin aktif mencium jari jemarinya naik ke lengan. Bangun dari pangkuan Diana, dia merengkuh bahu gadis itu, dan menciumi her serta menyibak bathrobe untuk menciumi bahu gadis itu dengan lembut dan dalam. Tangan mungil Diana berusaha mendorong Andrew dengan segenap tenaga. Tentu saja tidak berhasil, berat badan saja kalah jauh, besar tubuh apalagi kekuatan. Dicengkeramnya punggung Andrew dengan keras, tapi malah tangannya yang kesakitan. Andrew melepaskan pelukannya sesaat dan mencengkeram rambut belakang gadis itu. Ditatapnya dalam bola mata Diana. Tidak lagi dia pedulikan tatapan takut dan protes, tiba-tiba sebelum sempat gadis itu memberontak lagi, Andrew sudah mendaratkan siuman di bibirnya wesek lambut, menjelajahi, menghisap Andrew dengan lembut tapi panjang. Tanpa sadar cengkeraman Diana melemah, tangannya masih menggantung di punggung Andrew, dan di atas batas sadar dia membalas siuman Andrew. Andrew bukan pria pertama yang pernah dia cium. 3 tahun lalu Diana pernah mencium kekasih yang dia cintai.
Hanya sebatas ciuman tanpa ada sentuhan lebih. Sudah Tuan. Hentikan. Aohah. Tidak. Cukup. Hentikan, Diana memberontak di sela-sela desihan yang tidak dapat dia kontrol. Diana berusaha menghentikan serangan bos besar yang semakin liar. Dia berusaha kembali ke pikiran normalnya, berusaha mengendalikan H4 serat yang hampir menguasai diri. Mahkota raja milik Andrew bangkit dan mengeras menempel erat di P4H Diana. Diana mulai memberontak keras, mengumpulkan kekuatan dan kemudian mendorong Andrew keras, hingga mereka terjatuh berguling di atas karpet. Diana tepat berada di atas Andrew dan mahkota raja tepat menempel di mahkota ratu. Mata Diana terbelalak ketakutan melihat Andrew di bawahnya yang memandang dengan tatapan lembut. Episode 8. Pandangan mereka bertemu. Hening sejenak tanpa perlawanan. Tubuh mereka membeku sesaat. Ya ampun. Apa ini miliknya terasa keras sekali dan besar. Aku harus segera lepas darinya. Sedetik kemudian, Diana kembali meronta berusaha lepas dari pelukan Andrew yang semakin erat. Andrew menarik kepala Diana dan menahannya di dada. Hentikan gerakanmu gadis kecil. Lepaskan saya Tuan. Jangan banyak bergerak. Diana tidak menyadari semakin dia meronta semakin sering gesekan antara dua mahkota. Aku bilang hentikan. Atau kau memang ingin menggodaku? Andrew mendorong kepala Diana mendekat ke wajahnya. Kembali XX bisbir. Satu tangan masuk ke dalam bathrub yang mulai tersibak ke atas, dan mengusap punggung Diana turun ke bawah. Kaki Andrew mengunci kaki Diana. Diana tidak berkutik. Tangannya lunglai di samping. Kau membuatku menginginkanmu. Bisik Andrew dengan suara bergetar. Dia berusaha mengendalikan perasaan, emosi dan H4 serat yang sudah membumbung tinggi. Ini pertama kali bagi dirinya begitu kesulitan menyalurkan H4 serat kepada seorang wanita, yang bahkan sudah berada dalam pelukannya. Wanita lain akan dengan sengaja melepaskan pakaian dan menggodanya. Salahmu senyummu menggodaku matamu menghinoptisku. Andrew menghentikan aksinya, dia bangun dan menggendong Diana menuju kasur. Membaringkan lembut gadis yang sedang ketakutan. Tidurlah. Bisik Andrew lembut dan kembali memeluk Diana. Aku akan mencoba bersabar denganmu. Aku ingin memberikan kenangan yang indah padamu. Dalam pelukan Andrew, Diana memejamkan mata dan tidak berani bergerak. Takut dengan akibatnya. Pelukan yang hangat, dada yang bidang. Otot-otot yang keras. Degup jantung Andrew yang mulai berdetak teratur seperti sebuah irama musik di telinga Diana. Membuatnya merasa memiliki guardian. Dipeluk kayak guling begini gimana kalau mau pipis nanti. Pagi hari. Andrew bangun dari tidurnya, dia pandangi Diana yang masih tertidur pulas. Bathrub Diana sedikit tersibak, P4H yang mulus dan ramping seakan menantang untuk disentuh. Dengan telunjuknya Andrew mengusap kening Diana, perlahan turun di hidung, bibir, dagu, belahan dada. Berputar pada dada, menahan keinginan untuk menyibak dan meromasnya, melanjutkan sentuhan ke bawah. Seakan tidak mau mengganggu tidur pulas gadis cantik dalam pelukan. Turun dari atas kasur dia membuka tirai ruang tamu dan keluar ke arah balkoni. Seperti kebiasaan pagi hari Andrew berolahraga kecil dan melakukan push-up. Aku harus mendinginkan otakku jika tidak aku bisa melahapnya habis. Sementara Diana baru saja terbangun dari tidurnya, membenahi bathrub. Dan mulai mencari keberadaan Andrew. Berjalan menuju balkoni, ada pandangan indah di sana. Pria tampan bermandikan keringat dan disirami cahaya matahari pagi. Otot yang terbentuk mengeras indah. Cucuran keringatnya menambah ketampanan di wajah pria itu. Terpana dengan keindahan makhluk ciptaan Tuhan yang bernama Andrew, hingga Diana tidak menyadari ketika Andrew sudah selesai, melakukan push-up dan berjalan menghampiri dirinya. Bunyi pintu balkoni yang terbuka menyadarkan Diana dari lamunannya. Melangkah mundur mencoba menghindari Andrew. Mau kemana kau? Sana.
Dengan gelagapan dia menunjuk ke arah kamar mandi. Kenapa kau gugup? Apakah kau terpesona padaku? Tidak tuan. Jadi menurutmu aku tidak mempesona? Bukan begitu. Iya, Anda mempesona. Jadi benar kau terpesona padaku. Andrew tersenyum sambil mengibaskan rambutnya, dan mengelap dengan handuk kecil. Diana jadi kikuk dan gugup melihat gerakan Andrew yang seksi. Memutuskan untuk tidak melayani godaan Andrew, dia melangkah ke arah bar. Anda mau teh, kopi atau jus? Earl Grey tea. Diana menyiapkan air panas dan menyeduh teh untuk Andrew dan dirinya. Sementara Andrew menelpon. Sinjai, siapkan breakfast di kamarku. Menu lengkap. Tolong siapkan juga pakaian dalam wanita ukuran 34B dan pakaian kasual SZ2. Apakah pakaian itu untukku? Bagaimana dia tahu ukuranku, bahkan ukuran bra? Wajah Diana bersemu merah memikirkannya. Kenapa wajahmu memerah? Ah, tidak tuan. Mungkin terkena uap air panas. Hahaha, kau benar-benar lucu. Aku akan mandi. Kalau room service datang, suruh mereka meletakkan breakfast di balkoni. Andrew melangkah menuju kamar mandi. Menghentikan langkahnya di tengah-tengah tujuan dan menoleh pada Diana. Kau mau ikut mandi denganku? Tidak tuan. Gelagapan Diana menjawab pertanyaan Andrew. Aku tidak akan mengunci kamar mandi, jika kau ingin bergabung. Dan satu hal, jangan coba-coba kabur, atau akan aku buang pasportmu ke laut. Ancam Andrew sambil tertawa dan masuk ke dalam kamar mandi. Diana merinding mendengar perkataan Andrew. Hal yang dia tidak mengerti, meskipun merinding tapi getaran di dada dan perutnya bukan karena takut. Ada aliran bahagia di sana. Ada apa dengan aku? Kenapa aku menikmati keadaan ini? Kenapa aku berubah menjadi seperti gadis seperti ini? Ketukan terdengar di pintu depan. Dengan menunduk Diana membukakan pintu, menyuruh mereka untuk meletakkan makanan di balkoni. Berusaha menghindari tatapan, Diana menyembunyikan diri di meja bar. Andrew, honey. Good morning, yuhu, where are you? Gladys masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk pintu. Dia mencari-cari dengan matanya, melongok ke balkoni. Mana Andrew? Tanya wanita itu kepada pelayan. Saya tidak tahu, Nona. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Tanyanya menyelidik tidak percaya. Tadi ada seorang gadis yang membukakan. Di mana orang itu sekarang? Nada suaranya terdengar geram. Maaf, kami tidak tahu. Pelayan itu mengangkat bahu. Gladys kembali masuk ke dalam ruangan meninggalkan balkoni. Dilihatnya pintu kamar mandi tertutup dan ragu untuk mengetuk apalagi membuka. Meskipun amarah berkobar dalam dadanya, dia mengurungkan niat karena Andrew paling benci ketika diganggu apabila sedang menyendiri. Kembali dia melangkahkan kaki ke arah meja bar. Matanya melotot ketika didapati Diana sedang duduk di lantai sambil memeluk kedua kakinya. Diana, saat melihat ada seorang wanita masuk ke ruangan presidential suite, dan memanggil mesra nama Andrew. Dia segera terduduk di lantai panik berusaha menyembunyikan diri. Gladys di sini, bagaimana ini? Hei kamu bit asteris kamu masih di sini. Bentaknya geram. Kamu tidur di sini, dasar burung. B asteris T asteris C asteris. Kamu wanita murahan. Lihat apa yang kamu kenakan. Gladys berteriak dan melotot ke arah Diana, yang hanya mengenakan batrobe, dan kemarahannya semakin memuncak, ketika dilihatnya bekas gigitan kemerahan di leher Diana. Dengan amarah yang berkobar Gladys memaki Diana, menunjuk ke arah Diana. Beraninya kamu tidur di sini. Beraninya kamu merebut Andrewku. Gladys mulai menunjuk dan mendorong kepala Diana. Diana mundur beberapa langkah menghindari tangan Gladys. Semakin marah Gladys ketika tangannya hanya terayun di udara tidak mengenai sasaran. Kamu BTC wanita murahan. Beraninya kamu mengambil Andrewku. Gladys berteriak kalap. Aku bukan wanita murahan. Balas Diana berusaha membela diri. Lalu apa namanya?
kau merebut kekasihku. Aku tidak merebut siapapun. Diana menekan suaranya dengan nada geram. Semakin geram, Gladys menarik tangan Diana dengan kasar membawa Diana ke dekat kasur. Kau tidur di sini kan semalam, Bu wanita penggoda, menunjuk pada kasur dan menyibak selimut. Lihat tampangmu saja yang polos, kau bahkan bukan perawan. Gladys menunjuk pada spray yang masih putih bersih. Jaga ucapan Anda, Miss Gladys. Diana geram mendengar perkataan Gladys. Apa yang perlu dijaga? Dasar wanita tidak tahu malu. Gladys menamparkan pipi Diana dengan keras. Dan di saat yang bersamaan Andrew sudah keluar dari kamar mandi. Berlari ke arah Diana yang terhuyung ke belakang, akibat tamparan Gladys dan memapah gadis itu. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kau menamparkan dia. Bentak Andrew. Sayang, aku memberinya pelajaran karena dia berani menggodamu. Suara Gladys berubah 180 derajat menjadi lembut. Menghampiri Andrew dan menyentuh tangan Andrew. Andrew menepis sentuhan Gladys, membuat Gladys terkejut. Dia memapah Diana ke sofa. Hei, apa yang kalian lihat? Cepat ambilkan obat untuk dia. Andrew berteriak kepada staf room service yang diam tertegus menonton. Baik tuan. Seorang pelayan segera berlari mencari kotak P3K. Sayang, aku merindukanmu. Gladys merengkuh pundak Andrew lembut. Lepaskan aku. Keluar kamu. Bentak Andrew. Jangan begitu sayang. Aku bisa mengerti kalau kau terkadang ingin mencoba yang baru, tapi jangan abaikan aku. Suara Gladys terdengar lembut dan manis, tetapi matanya melirik Diana dengan sinis. Tutup mulutmu, keluar dari sini. Andrew menoleh dan menatap kasar Gladys. Jangan begitu sayang, aku bahkan bisa menerima kalau kau mau melakukannya bertiga. Gladys masih merayu. Aku bilang keluar kau, berisik sekali. Andrew menarik tangan Gladys dengan kasar, keluar dari ruangan kemudian menutup pintu dengan kasar dan kembali kepada Diana. Sedangkan di balik pintu, Gladys mengumpat-umpat sendiri, dan melangkah pergi sambil menghentakkan kakinya.